Bab 1471, sungguh kaget dan merupakan kejutan. Di alam itu, ketika Sander Ye datang ke alam itu, dia sedikit terkejut. Meskipun alam ini disebut wilayah, sebenarnya tidak besar. Itu hanya dunia kecil yang terpisah dari alam semesta utama. Meskipun tidak besar, tempat ini memang istimewa. Begitu memasuki wilayah itu, ia merasakan ada kekuatan istimewa yang seolah-olah ada di antara langit dan bumi. Kekuatan ini sangat aneh, terkadang virtual, terkadang nyata, terus-menerus berganti antara virtual dan nyata, dan tidak dapat diprediksi. Tidak hanya itu, kekokohan ruang di sini berada di luar dugaannya. Dia memperkirakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia tidak menggunakan pedang King Xuan, dia tidak akan dapat mengguncang ruang di sini sama sekali. Orang luar alam. Sander Ye merasa sedikit lebih penasaran, terutama tentang apa yang dikemukakan orang ini. Semua yang ada di dunia ini salah, kamu dan aku hanyalah ilusi. Apakah dunia ini benar-benar virtual? Dia memang pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi tentu saja dia tidak terlalu memikirkannya, karena baginya, dia bahkan tidak akan sanggup bertahan hidup di dunia virtual. Jadi, kalaupun ada dunia nyata, bukankah dia pernah kalah di masa lalu? Pria aneh itu memikirkan hal-hal ini dan melakukan hal-hal ini hanya karena dia sudah tak terkalahkan di alam semesta ini. Tidak pantas baginya untuk memikirkan masalah ini sekarang. Saudara Ye. Tepat pada saat itu, Suru mengikutinya. Sander Ye berbalik dan menatap Suru. Melihat Suru mengikutinya, dia sedikit terkejut. Saudara Suru. Suru tersenyum dan berkata, Saudara Ye, aku ingin datang dan melihatnya. Sander Ye mengangguk dan menatap ke kejauhan. Di ujung pandangannya, ada pegunungan yang tak berujung. Di atas salah satu gunung, berdiri sebuah istana. Suru menatap ke arah pegunungan tak berujung dan berkata lembut, itulah gunung luar batas dan istana luar batas yang legendaris. Sander Ye berkata, pendiri istana Raja Suci, Kerajaan Brahma, dan klan Daochang semuanya adalah murid dari orang luar biasa itu. Suru mengangguk, ya, bukan hanya mereka. Ada banyak guru yang tak tertandingi di dunia, yang semuanya adalah murid dia. Sander Ye tersenyum dan berkata, ayo pergi ke sana. Suru berkata, kita hanya bisa berjalan. Sander Ye bingung, kenapa? Suru berkata dengan suara yang dalam, tempat ini adalah tempat suci pertama di alam semesta utama. Bahkan jika raja datang ke sini, dia hanya bisa berjalan. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo jalan. Selagi mereka berbicara, mereka berdua berjalan menuju gunung luar batas di kejauhan. Suru berkata, Saudara Ye, apakah kekuatan imanmu telah menjadi lebih hebat? Sander Ye mengangguk, yah, ini semua berkat urat nadi spiritual leluhurmu. Suru tersenyum dan berkata, Saudara Ye, sekarang ini apa kekuatanmu yang sebenarnya? Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Meskipun dia pernah bertarung dengan Chicago sebelumnya, lawannya tidak selevel dengannya. Oleh karena itu, dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di kaki gunung luar batas. Sander Ye menatap gunung luar batas di depannya. Sebenarnya, itu hanyalah gunung biasa tanpa kekuatan hukum atau batasan apapun. Ada jalanan yang mengarah dari kaki gunung ke puncak. Keduanya berjalan menyusuri jalan menuju puncak gunung. Saat mereka sampai di lereng gunung, ada awan putih yang mengambang di sana, seolah-olah mereka telah tiba di langit. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di puncak gunung. Sander Ye melihat ke kejauhan dan melihat sebuah istana besar berdiri sendiri di sana.
Istana itu tidak terlalu besar. Istana luar batas. Sander Ye berjalan menuju aula, dan pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba datang dari belakang mereka. Sander Ye menoleh dan melihat seorang pria berjalan perlahan ke arahnya. Itu adalah Tino Daochang. Tino Daochang menatap Sander Ye dan berkata, "Sekarang aku sangat baik hati membiarkanmu hidup." Di samping Sander Ye, Suru berkata, "Saudara Ye, orang ini adalah tuan muda dari klan Daochang." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak perlu tahu nama orang yang sudah mati." Suru. Tino Daochang tidak marah. Dia tertawa, "Ayo, biarkan aku melihat orang macam apa yang ditemukan Gujina Seng." Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Saat dia melangkah, sebuah kekuatan yang mengerikan tiba-tiba menyapu Sander Ye seperti air pasang. Tetapi, ketika kekuatan ini mencapai Sander Ye, mereka tiba-tiba menjadi ilusi. Mereka tidak menghilang, tetapi ada di ruang dan waktu ini dengan cara lain. Ke dunia virtual. Semua metode Tao berada dalam kehampaan, tidak dapat dirasakan, tidak dapat dilacak, mengabaikan waktu dan ruang di alam semesta ini, dan kekuatannya menembus langsung ke dalam jiwa. Seorang pria kuat di level ini telah sepenuhnya melampaui ranah leluhur peradaban. Dapat dikatakan bahwa ranah leluhur peradaban hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik di hadapan pria sekuat itu. Hanya dalam sekejap, tubuh dan jiwa Sander Ye menjadi ilusi. Tetapi, pada saat ini, kekuatan pedang tiba-tiba terpancar dari tubuh Sander Ye. Dengan munculnya kekuatan pedang ini, tubuhnya berangsur-angsur mengeras. Pada saat yang sama, pedang Yi tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Bang! Cahaya pedang meledak dari area di depan Sander Ye, dan Tino Daochang langsung terhempas. Pada saat ini, cahaya pedang lain tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Sander Ye. Pupil mata Suru tiba-tiba mengecil, karena dia mendapati bahwa kecepatan pedang Sander Ye begitu cepat, bahkan dia tidak bisa merasakannya. Di kejauhan, Tino Daochang tiba-tiba menunjuk, dan saat jari itu jatuh, ruang dan waktu di ujung jari tiba-tiba memadat menjadi bongkahan es hitam. Bang! Pedang Sander Ye tertancap di tempatnya. Tino Daochang tiba-tiba berteriak dengan marah, "Hancurkan!" Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengarahkan dua jarinya ke depan, dan suatu kekuatan mengerikan langsung menenggelamkan pedang Yi Sander Ye, hendak menghancurkannya. Tetapi pada detik berikutnya dia tertegun. Karena pedang Yi Sander Ye tidak rusak sedikit pun di bawah hantaman kekuatannya yang mengerikan. Tino Daochang tercengang. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Sebuah pedang diam-diam muncul di depannya, dan sebelum dia bisa bereaksi, pedang itu telah menusuk langsung ke alisnya. Untuk pedang ini, Sander Ye menggunakan metode penyembunyian Tuan Pagoda. Saat pedang itu menembus alis Tino Daochang, dia menemukan pedang itu, tetapi dia masih tidak dapat merasakan keberadaannya. Seolah-olah pedang ini tidak ada. Bahkan lebih lemah dari kekuatannya. Tepat ketika Suru mengira pertempuran telah berakhir, cahaya keemasan yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Tino Daochang. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan itu menenggelamkan seluruh dunia. Berdengung. Hampir pada saat yang sama, suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, dan kemudian cahaya keemasan itu benar-benar terkoyak oleh pedang itu. Dalam sekejap mata, ribuan kaki cahaya keemasan itu hancur dalam sekejap. Tetapi saat ini, Tino Daochang telah mundur ribuan kaki jauhnya. Lah berdiri di udara, memancarkan cahaya keemasan cemerlang di sekujur tubuhnya. Auranya sangat ganas, tetapi wajahnya tampak sangat jelek.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pedang Sander Ye begitu mengerikan. Terlebih lagi, sampai sekarang, dia masih belum tahu alam Sander Ye. Sander Ye melirik Tino Daochang dengan tenang, apakah ini alam pencapai kehampaan? Sungguh mengecewakan. Suru melirik Sander Ye dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya, karena dia juga berada di alam pencapai kehampaan. Tentu saja, dia tahu bahwa Sander Ye tidak menargetkannya, dia hanya merasa sedikit emosional. Awalnya dia mengira kalau dirinya tidak jauh berbeda dengan Sander Ye, tapi sekarang ternyata kakak Ye yang datang dari bawah jauh lebih kuat darinya. Tidak, dia dan Sander Ye sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mendengar perkataan Sander Ye, Tino Daochang tidak marah, tetapi malah tertawa. Ini benar-benar menarik. Sander Ye mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Pedang itu berkelebat. Bang! Tino Daochang langsung terguncang dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, lebih dari selusin pedang Yi tiba-tiba terbang ke arahnya dari antara langit dan bumi. Pedang-pedang itu sangat cepat dan senyap, juga sama sekali tidak dapat dirasakan oleh kesadaran spiritual. Tino Daochang berhenti dan menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak lagi menahan diri dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Lukisan itu menyapu dan benar-benar mengumpulkan semua pedang Yi Sander Ye dan kemudian menghancurkannya. Pada saat ini, pedang Yi Sander Ye langsung hancur. Sander Ye sedikit terkejut. Suara Suru yang serius tiba-tiba terdengar dari lautan kesadaran Sander Ye. Saudara Ye, benda ini adalah benda ilahi tertinggi dari klan Daochang, peta Daochang. Konon, peta ini digambar oleh pria aneh itu saat itu, dan dapat membawa seluruh alam semesta ke dunia virtual. Dunia virtual ini adalah waktu dan ruang khusus yang diciptakan oleh pria aneh itu untuk eksperimen. Di dalamnya aneh dan menakutkan, jadi kamu harus berhati-hati. Lukisan Daochang. Sander Ye menatap lukisan yang melayang di depan Tino Daochang. Lukisan itu tidak besar, hanya berukuran normal. Ada beberapa garis kuno di permukaan lukisan itu, seperti kerutan. Sekarang lukisan itu terlipat, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam lukisan itu. Setelah Tino Daochang mengaktifkan benda ini, seluruh auranya tiba-tiba berubah. Tetapi, ekspresinya masih jelek, karena rencana awalnya adalah membunuh Sander Ye dalam 3 gerakan. Dia memiliki kualifikasi untuk percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari klan Daochang. Dia telah dibina dengan hati-hati oleh klan Daochang sejak dia masih kecil. Bagaimana sumber daya yang dimilikinya dapat dibandingkan dengan orang-orang di peradaban tingkat rendah di bawah ini? Tetapi dia tidak menyangka kekuatan Sander Ye begitu mengerikan. Lagi pula, alam dia tidak jelas. Tino Daochang menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba dia melafalkan mantra tanpa suara. Lukisan di depannya tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, lukisan itu terangkat ke udara dan membentang. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap. Area ruang dan waktu tempat Sander Ye berada tiba-tiba menjadi gelap. Tidak hanya itu, Sander Ye sendiri juga berangsur-angsur menjadi ilusi pada saat ini. Tubuh aslinya telah memasuki waktu dan ruang lain. Pada saat ini, Sander Ye dikelilingi oleh kegelapan, dan beberapa aura jahat mengambang di antara langit dan bumi. Sander Ye sedikit mengernyit, dia melihat sekeliling, dan melihat rantai besi yang rapat di ujung pandangannya. Setiap rantai mengikat seseorang, atau setan, atau makhluk aneh lainnya. Jumlahnya ada puluhan ribu. Tanpa kecuali, mereka semua memancarkan aura jahat. Sander Ye melihat sekeliling dan berbisik, apakah ini penjara? Tebakanmu benar. Pada saat ini,
Suara Tino Daochang tiba-tiba terdengar dari sekeliling. Sander Ye, tempat ini adalah penjara yang dibangun oleh buyut guru. Tempat ini menampung penjahat paling kejam yang pernah dia tangkap dari berbagai alam semesta yang beradab. Tingkat terendahnya adalah di alam pencapai kehampaan. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Haha. Oang jahat. Sander Ye berkedip. Sungguh mengejutkan, sungguh mengejutkan. Bersambung.